Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih udah subscribe dan menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Nah, kali ini SLMT TV akan membawakan alur cerita film yang berjudul Adika Kesavan. Film ini mengisahkan tentang perjuangan seorang pria pengangguran yang bangkit untuk membalaskan dendam kematian seorang ayahnya. Ayahnya tewas di tangan keponakannya sendiri. Penasaran dengan alur ceritanya? Langsung aja tanpa banyak basa-basi, ini dia alur ceritanya. Pada suatu malam di jalan kota Hyderabad, India, sebuah ambulan melintas dalam kondisi darurat, membawa seorang pasien wanita yang sedang terluka parah. Namun di tengah perjalanan, ambulan itu terhambat dengan sekelompok orang partai yang mengadakan acara individu di sebuah perjalanan. Mereka menutup jalan demi kepentingan pribadinya. Bukannya segera memberikan jalan bagi ambulan itu untuk segera lewat, mereka malah asik nyantui tanpa memperdulikan ambulan itu sama sekali. Namun, seorang pria perkasa yang menyaksikan peristiwa itu turun dari mobilnya dan langsung memberikan para kader partai itu sebuah pelajaran. Pria itu adalah Balu. Balu menghajar dan mengalahkan para kader partai itu hingga membuat mereka minta maaf. Balu berhasil membuat jalanan kini kembali lancar. Kabar Balu yang telah menghajar para kader partai itu kini sampai di telinga ayahnya yang bernama Rakas Ramurti, yang merupakan seorang pegawai di kantor Bea Cukai. Rakas sangat tidak menyukai Balu yang sering terlibat perkelahian. Di dalam hati Sundara, dia berharap agar Balu bisa segera mendapatkan sebuah pekerjaan. Rakas juga berharap agar Balu bisa mencontoh kakaknya yang merupakan seorang dokter, bukan malah terus menganggur sampai menjadi jagoan jalanan. Reaksi yang berbeda diberikan oleh sang ibu Balu. Ibunya sama sekali tidak mempermasalahkan status Balu yang merupakan seorang pengangguran. Di malam harinya, Balu kemudian mendengar curhatan ibunya. Ibunya curhat kepada Balu bahwa ia sangat ingin sekali memiliki seorang ART atau pembantu kali ya. Namun ayah Balu akan mengabulkan permintaan ibu itu setelah Balu memiliki sebuah pekerjaan. Emaknya si Balu kemudian memberikan kode halus kepada Balu untuk segera mencari pekerjaan. Balu ini sangat menyayangi sang ibu, kemudian berjanji akan segera mencari pekerjaan. Keesokan harinya Balu pergi mencari pekerjaan. Dia kemudian melamar ke sebuah perusahaan kosmetik. CEO dari perusahaan itu ternyata adalah Citra yang merupakan seorang gadis cantik, menawan dan sangat bohai tentunya. Bahkan saking cantiknya Balu yang baru pertama kali melihat Citra langsung klepek-klepek dibuatnya. Balu jatuh cinta pada Citra saat pandangan pertama. Citra sengaja hadir untuk menyeleksi langsung para calon karyawannya itu. Citra yang sangat tidak menyukai nepotisme lalu memanggil ke-6 pelamar yang mendapatkan rekomendasi dari ayahnya. Citra lalu menolak mereka pada saat itu juga. Padahal proses penyeleksian dan wawancara belum dilakukan. Dan kini tiba gilirannya Balu. Balu tampil dengan pakaian yang sederhana namun mempesona. Balu lalu diminta oleh Citra untuk menunjukkan kemampuannya dalam menjual sebuah produk. Tanpa banyak basa-basi, Balu lalu menunjukkan kemampuannya. Citra menyaksikan keunikan Balu dalam menjual produk kemudian merasa senang dan langsung menerima si Balu. Citra menerima Balu bukan lagi sebagai sales melainkan manajer penjualan dengan gaji per bulan sebesar 1 lakh atau sekitar 18,5 juta rupiah. Jauh lebih besar dari gaji ayahnya yang hanya sebesar 7.000 rupiah doang atau setara dengan 1.300.000 rupiah. Balu tentu saja sangat senang akan hal tersebut. Dia kemudian segera menyampaikan kabar itu kepada emaknya. Balu langsung meminta agar emaknya segera mencari seorang ART. Balu yang sekarang tidak dapat lagi direndahkan oleh ayahnya, bahkan Balu malah bisa ngece di depan ayahnya dan kakaknya. Keesokan harinya, tepat pada hari pertama Balu bekerja, Balu langsung dihadapkan dengan seorang anak kecil yang mengalami kekerasan karena telah menjatuhkan biji mika. Padahal anak kecil tersebut tak sengaja menjatuhkannya karena tangannya sedang sakit. Balu yang melihat hal itu langsung menghampiri dan menghajar pelaku penganiayaan. Kekerasan dibalas dengan kekerasan. Kini anak itu sedang diberi makan oleh Balu. Namun tak lama kemudian seorang atasan Balu yang bernama Rohim datang.
Rohim menyalahkan aksi Balu itu yang dengan berani melukai anak buah Jenggaredi. Jenggaredi adalah orang yang memasok kebutuhan material ke perusahaan ini. Namun Citra yang ada di sana justru memarahi Rohim dan membela aksi Balu tersebut. Ia tak mau perusahaan ini bekerja sama dengan perusahaan yang mempekerjakan anak-anak secara paksa. Citra lalu meminta agar dicarikan vendor yang baru saja. Tak lama kemudian Rohim datang bersama Cakravani yang merupakan ayah dari Citra. Cakravani menolak usulan Citra. Jika kita sampai memutus kontrak kerjasama ini, maka Jenggaredi pasti akan marah besar. Oleh karena itulah Cakravani meminta agar Citra tidak membuat masalah dengan Jenggaredi. Jenggaredi adalah orang yang sangat disegani dan ditakuti banyak orang. Jenggaredi juga merupakan seorang owner dari perusahaan pertambangan Brahmai, perusahaan pertambangan Brahma Samudram yang berlokasi di Raya 5. Jenggaredi sudah sangat lama sekali mengeksploitasi anak-anak di sana. Bahkan anak-anak di sana dilarang belajar oleh Jenggaredi dan tak ada satupun orang yang mampu menghentikan kezoliman si Jenggaredi tersebut. Sementara itu, Balu kini sedang menemani Citra dalam pertemuan antar investor perusahaannya. Setelah acara itu selesai, Balu pergi menemani Citra untuk memberi surprise kepada sahabatnya, Fajra, yang sedang berulang tahun. Sesampainya mereka di depan pintu rumah Fajra, terdengar Fajra yang sedang memarahi ayahnya lantaran kecewa dengan sang ayah. Fajra menganggap bahwa ayahnya melupakan hari ulang tahunnya dan sama sekali tidak memperdulikannya. Hal ini bisa Fajra ungkapkan karena dalam kurun waktu 1 tahun ayahnya hanya bisa bersama Fajra dalam 11 hari. Ayah Fajra yang mendengar kebenaran itu tak mampu berkata-kata. Secara tiba-tiba Balu masuk ke dalam rumah dengan kado di tangannya. Balu mengucapkan selamat ulang tahun kepada Fajra sambil bertanya kepada ayahnya kado ini mau ditaruh di mana. Balu berperan seolah-olah dirinya adalah kang paket yang mengantarkan kado dari ayah Fajra. Padahal aslinya kado itu adalah kado milik Citra yang menunggu di luar. Fajra yang mengira bahwa ayahnya sedang mensurprise dirinya tentu sangat senang dan langsung memeluk sang ayah. Ayah Fajra yang melihat tindakan Balu itu sebenarnya bingung. Ini anak siapa ya? Tahu-tahu kok masuk ke rumah orang jir. Kini suasana pun sudah mulai mencair. Citra yang menunggu di luar berjalan masuk ke dalam untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada Fajra. Citra dan Fajra lalu berjalan ke dalam kamar dengan mood bahagia. Ayah Fajra yang masih bingung kemudian menanyakan identitas dari Balu, lalu mengucapkan rasa terima kasih yang mendalam. Berkat Balu, kini hubungan dia dan anaknya berhasil terselamatkan. Sebagai ungkapan terima kasih ayah Fajra mengatakan bahwa jika Balu membutuhkan sesuatu maka hubungi aku terlebih dahulu sebelum orang tuamu. Usut punya usut, ternyata ayah Fajra adalah seorang anggota DPR di wilayah Raya 5. Ayah Fajra sangat ingin mensejahterakan warga yang ada di sana. Namun selalu dihalangi oleh Jenggaredi. Jenggaredi adalah penghalang utama untuk mensejahterakan warga di sana. Bahkan pemerintah yang telah menyiapkan lahan alokasi untuk membangun pabrik BUMN, tanahnya malah dipakai oleh Jenggaredi untuk memperluas usaha tambangnya. Jenggaredi tak segan-segan untuk memberikan hukuman bagi siapapun termasuk pejabat yang ingin mengacaukan usahanya. Ayah Fajra yang merupakan wakil rakyat di sana juga tak mampu berbuat banyak. Karena jika dirinya melakukan sesuatu yang menghalangi usaha Jenggaredi, maka Jenggaredi akan menghukum Parvati yang merupakan istri sekaligus keponakan ayah Fajra sebagai hukuman bagi ayah Fajra. Balu yang mendengar kisah Jenggaredi menjadi gregetan ingin sekali menghabisi si Jenggaredi ini. Balu kemudian berjanji bahwa ia akan segera menghentikan kejahatan Jenggaredi. Di sisi lain, saat Balu baru saja sampai di rumah, Balu menemukan sebuah masalah lagi. Masalah itu adalah anak dari pembantunya yang bernama Gita ternyata sering mendapatkan kekerasan di sekolah. Gurunya sering sekali menyubit tangan Gita. Balu tak terima dengan perlakuan tersebut. Balu lalu mengajak Gita untuk pergi ke sekolah. Balu meminta Gita untuk masuk terlebih dahulu ke dalam kelas. Dan benar saja, Gita yang baru saja tiba di kelas langsung dicubit oleh gurunya dengan alasan terlambat. Balu yang melihat kekerasan itu kemudian murka. Ia mengambil sebuah balok besi dan berjalan ke dalam kelas dan ceder. Kini Balu dibawa ke kantor polisi atas perbuatannya. Ayah Balu meminta kepada inspektur agar kasus ini tidak dilanjutkan. Begitu juga dengan ibunya Balu. Dia meyakinkan polisi Najwa Balu tidak bersalah. Yang bersalah adalah guru itu yang sering melakukan kekerasan. Namun alasan dari ayah dan ibu Balu sama sekali tidak didengarkan. Inspektur tetap melanjutkan kasus ini.
Citra yang tadinya duduk kini mulai kesal dan turun tangan. Citra yang mengetahui bahwa sekolahan itu berada di bawah lembaga pendidikan milik ayahnya langsung merobek kertas laporan yang akan diisi oleh pihak sekolahan. Masalah pun langsung beres. Balu sangat berterima kasih kepada Citra. Berkat bantuannya masalah ini berhasil terselesaikan. Citra sebenarnya sangat mengagumi karakter dan keberanian Balu yang berani melawan kezoliman. Mereka yang saling memendam perasaan satu sama lain kini mulai saling terbuka. Balu bahkan ingin hidup bersama Citra selama-lamanya. Singkat cerita, Balu yang sedang menghadiri pesta ulang tahun Citra yang diselenggarakan dengan sangat mewah, Balu hadir bersama sahabatnya yang bernama Umar. Citra menyambut Balu dengan senyumannya yang manis lagi imut. Aduh, klepek-klepek gak tuh? Acara pesta ulang tahun itu berjalan dengan lancar hingga saat selesai prosesi pemotongan kue. Ayah Citra secara mengejutkan mengumumkan pernikahan anaknya itu dengan Rohim. Tentu saja pengumuman itu adalah pengumuman yang dilakukan secara sepihak oleh ayahnya Citra. Balu sakit hati mendengar pengumuman itu, namun kedewasaan Balu membuatnya untuk bisa berpikir dengan tenang. Balu lalu memutuskan untuk pergi dari sana karena tak ingin membuat sebuah kekacauan. Namun Cakravani dan Rohim justru datang untuk menghadangnya. Mereka tahu tentang hubungan Balu dan Citra. Cakravani yang ada di hadapan Balu kemudian menyombongkan diri bahwa dengan satu kali jentikan jari saja puluhan preman datang dan siap menuruti permintaanku. Jika aku memerintahkan mereka untuk segera menghabisimu, apakah kamu masih ingin menikahi putriku? Ujar Cakravani. Namun di tengah ancaman itu Citra datang untuk membela Balu. Balu yang mendengar ancaman itu sama sekali tak membuat nyalinya ciut. Dia bahkan siap berduel solo vs kuat menghadapi siapapun yang menghadang cintanya. Tade, kau mengancam orang yang salah, ujar Balu. Tak lama kemudian segerombolan mobil datang ke pesta tersebut. Keluarlah ayah dan ibu Balu dalam mobil itu bersama seseorang yang tidak dikenali Balu. Ternyata orang asing itu adalah Barani. Dia meminta Balu untuk pulang ke desanya karena ayahnya baru saja meninggal. Balu yang mendengar hal tersebut pun marah. Balu tak terima jika ayahnya dianggap meninggal, sedangkan ayah Balu Rakasramurti masih ada, berdiri persis di hadapannya. Ibu Balu kemudian angkat bicara, menjelaskan suatu fakta yang membagongkan semua orang. Ibu Balu menjelaskan bahwa sebenarnya kamu bukanlah anak kandung kami. Kamu adalah anak yang kami rawat dan kami besarkan dengan penuh kasih sayang. Seperti halnya Malika, kedelai hitam spesial yang dirawat dengan sepenuh hati. Asik. Barani kemudian menjelaskan bahwa ayah kandung Balu bernama Mahakaleswara, yang juga merupakan saudara kandung laki-lakiku. Ayah Citra mendengar nama Mahakaleswara sontak terkejut dan langsung ketakutan. Balu sebenarnya tak ingin kembali, namun ibu Balu memaksanya dengan bersumpah bahwa Balu akan segera pergi ke sana tanpa banyak alasan. Kalau sudah seperti itu, maka Balu hanya bisa menuruti kemauan ibu angkatnya. Balu kemudian pergi ke desa itu bersama Barani. Di tengah jalan, Balu hanya bisa termenung dan terus berpikir tentang fakta kebenarannya. Barani yang melihatnya kemudian memutuskan untuk berhenti sebentar di pinggir jalan. Barani lalu menjelaskan secara lengkap mengenai semua itu, tentang siapa aslinya Balu, alasan mengapa Balu bisa dititipkan ke Rakas dan siapa identitas orang tua kandung Balu. Barani lalu menjelaskan bahwa nama asli Balu adalah Rudra Mahakaleswara. Rudra kecil mengalami sebuah kecelakaan mobil saat usianya 1 tahun. Mobil yang dikemudikan oleh orang tua Rudra ditabrak oleh sebuah mobil yang mengakibatkan ayah Rudra, Mahakaleswara, koma. Ibunya yang bernama Saneha mengalami luka yang parah, namun Rudra berhasil selamat. Saneha yang yakin bahwa hidupnya tak akan lama lagi kemudian meminta sahabatnya untuk merawat Rudra. Sahabat ibunya Rudra lalu membawa Rudra ke Hyderabad dan benar saja tak lama kemudian ibumu meninggal dunia. Itulah mengapa kamu bisa dirawat oleh Rakasramurti. Kini saat ayahmu sudah siuman, kami memberitahu ayahmu bahwa kamu tewas dalam kecelakaan itu bersama ibumu. Di sisi lain ternyata Mahakaleswara adalah ayah dari Fajra yang merupakan sahabat Citra dan gadis yang bertengkar masalah ulang tahun tadi dengan ayahnya. Mahakaleswara adalah orang yang senantiasa memperjuangkan kesejahteraan masyarakat setempat. Sedangkan Jenggaredi atau Jengga selalu membuat onar di wilayah itu dan melakukan segala cara untuk mencapai tujuannya. Hingga pada akhirnya untuk menyudahi konflik yang terjadi, maka Mahakaleswara menikahkan Jengga dengan Putri Barani dengan mahar perusahaan tambang Mika miliknya. Namun inilah kesalahan terbesar dari Mahe. Jengga yang mendapat kendali penuh atas perusahaan itu kini mengelolanya secara brutal dan membabi buta. Ia sama sekali tak memikirkan masyarakat setempat. Jengga terus-menerus meluaskan daerah pertambangannya hingga sampai di kuil dekat pinggir desa. Jengga bahkan melarang semua warga desa untuk bisa beribadah di kuil tersebut.
Jengga juga mempekerjakan semua anak-anak kecil di sana jika para pekerjanya sudah tak muat lagi untuk masuk ke dalam lubang tambang. Mahe yang mengetahui hal tersebut tak diam begitu saja. Mahe mencoba untuk menghentikan aksi Jengga, namun Mahe malah meninggal dengan alasan yang tak diketahui. Setelah selesai menceritakan semua, Barani lalu mengajak Rudra untuk kembali melanjutkan perjalanan. Barani meminta Bala alias Rudra untuk langsung melakukan ritual terakhir ayahnya. Setelah itu, Rudra dan Barani CS telah mencapai di rumah. Rudra yang disambut mewah bak seorang putra mahkota di dalam rumahnya. Rudra bertemu dengan Fajra. Dia terkejut karena ternyata Fajra adalah saudara perempuannya. Namun Rudra lebih terkejut lagi ketika dia melihat foto ayah kandungnya yang sudah dikalungi bunga. Rudra yang melihat Fajra sangat berduka atas kematian ayahnya berusaha untuk menghibur. Rudra mendapatkan suasana yang baru dan berbeda ketika berada di desa. Apalagi ketika dia diminta untuk memberikan nama kepada seorang anak yang baru saja lahir, seperti yang pernah dilakukan oleh ayahnya dulu. Rudra yang baru pertama kali melihat hal ini tentu saja bingung. Rudra lalu memberikan anak itu dengan nama Citra. Di lain sisi, sahabat Rudra, Umar, menelpon Citra untuk memberitahukan tentang kondisi Rudra pada saat ini. Citra yang mendengar ini seketika langsung OTW pergi menuju ke desa Raya 5, desa di mana Rudra sekarang berada. Sesampainya di sana, Citra mengalami dehidrasi. Seorang anak kecil bernama Gangga datang menghampirinya. Gangga lalu dengan senang hati membantu Citra. Citra lalu membalas kebaikan Gangga dengan memberikan sebuah coklat. Namun Gangga malah menolaknya. Karena Gangga memiliki permintaan lain. Gangga ingin agar Citra mewarnai kukunya seperti kuku Citra saat acara festival nanti. Itulah hadiah yang diinginkan Gangga. Citra dengan senang hati akan mengabulkan permintaan Gangga. Tak lama kemudian, kini Citra telah sampai di rumah Rudra. Dia disambut oleh Fajra yang merupakan sahabatnya sekaligus saudara perempuan Rudra. Rudra lalu terkejut ketika melihat Citra yang merupakan kekasih sekaligus bosnya sudah ada di sana. Apalagi Citra kini sudah dijodohkan dengan Rohim. Namun Citra datang menemui Rudra untuk menyampaikan sebuah kabar gembira bahwa perjodohan antara dirinya dengan Rohim sudah dibatalkan. Setelah itu, Rudra dan Umar pergi ke sebuah warung di pinggir jalan untuk ngudut sebentar. Tiba-tiba seorang pendeta datang dan meminta bantuan agar Rudra membawakan dirinya susu. Susu itu akan digunakan oleh pendeta untuk memandikan Dewa Siwa. Pendeta menanyakan identitas Rudra dan betapa terkejutnya pendeta itu saat mengetahui bahwa Rudra adalah anak dari Mahe Kaleswara. Pendeta itu menjelaskan bahwa kuil ini adalah kuil yang didirikan oleh ayahnya Rudra untuk mengenang kematian ibunya. Rudra yang mendengarkan fakta itu kini merasa sangat dekat sekali dengan sang ibu tercinta. Namun tak lama kemudian puluhan anak buah Jenggaredi datang ke kuil tersebut. Ternyata mereka berniat untuk menghancurkan kuil itu untuk area perluasan tambang. Rudra tentu saja tak sudi dengan tujuan mereka itu. Rudra langsung menghajar, menendang dan melibas mereka semua. Rudra berhasil mengalahkan anak buah Jengga dan membuatnya lari terbirit-birit. Di sisi lain, Jenggaredi kini berada di kantor partai kota Vijayawada. Jengga ingin agar dirinya mendapatkan tiket untuk maju menjadi Dewan Rakyat, menggantikan posisi Mahe yang telah berada di sisi Tuhan. Para petinggi partai sebenarnya tak ingin Jengga menjadi Dewan Rakyat karena mereka tahu bahwa Jengga pasti akan memanfaatkan posisi itu untuk kepentingan pribadinya saja. Namun di lain sisi, para petinggi partai juga tak berani menentangnya. Mereka lalu mengatakan bahwa jika Jengga memiliki sebuah kendala untuk menjadi Dewan Rakyat, yaitu ahli waris Mahe Kaleswara, Jengga harus mendapatkan dukungan dari ahli waris Mahe Kaleswara agar percalonannya bisa berjalan lancar. Alih-alih mendapatkan dukungan, Jengga yang sedang duduk malah mendapatkan telepon dari tangan kanannya yang bernama Arman. Arman menceritakan bahwa puluhan anak buah Jengga sudah dikalahkan oleh Rudra. Arman melaporkan hal itu dan meminta izin untuk segera menghabisi Rudra. Namun Jengga melarangnya karena Jengga membutuhkan izin Rudra untuk menjadi dewan. Artinya Jengga membutuhkan Rudra hidup-hidup. Setelah urusannya selesai dari kantor, Jengga lalu datang menemui Rudra. Rudra yang telah berhasil menghajar anak buahnya Jengga membuat dirinya marah. Jengga memperingatkan Rudra agar tidak bermain-main dengan dirinya. Jika kamu masih sayang nyawa dan tidak ingin menjadi seperti ayahmu, ujar Jengga. Rudra yang mendengarnya hanya bisa terdiam menatap Jengga. Beberapa hari kemudian, Jenggaredi menggelar acara deklarasinya untuk maju menjadi seorang Dewan Rakyat menggantikan Mahe. Para petinggi partai dan kader-kader partai juga hadir di sana. Rudra selaku ahli waris Mahe diberikan kesempatan untuk menyampaikan dukungannya. Tapi di tengah kesempatan itu, Rudra justru menyampaikan sesuatu yang tak diduga-duga,
yaitu Rudra sama sekali tidak akan pernah mendukung Jengga Reddy sebagai calon Dewan Rakyat menggantikan ayahnya. Oleh karena itu, untuk mengisi kekosongan kursi yang ditinggalkan ayahnya, maka Rudra selaku ahli waris akan memberikan dukungannya kepada Fajra yang merupakan anak dari Mahe sekaligus saudara perempuannya. Jengga yang mendengar keputusan itu tentu saja sangat kecewa dan murka kepada Rudra. Jengga lalu pergi dari acara itu dan berniat untuk menghukum Rudra dengan menghabisi nyawanya. Untuk menjalankan niatnya menghabisi Rudra, Jengga sengaja menargetkan Fajra yang kebetulan sedang belusukan berkampanye. Arman yang merupakan tangan kanan Rudra langsung membekap dan melecehkan Fajra. Rudra yang mengetahui hal itu tentu saja tak tinggal diam begitu saja. Rudra datang menemui Arman dan langsung menghajar Rudra menghabisi Arman dengan cara membakarnya. Kematian Arman yang tragis itu membuat nyali anak buah Jengga luntur. Mereka sama sekali tak berani untuk menantang Rudra. Hingga akhirnya mereka memutuskan kabur sambil membawa mayat Arman yang masih terbakar. Jengga yang tak terima dengan kematian Arman kini turun tangan. Jengga membawa istri yang telah disiksa ke rumah Rudra. Orang tua Parvati kemudian menangis melihat kondisi anaknya itu. Namun sayangnya Rudra pada saat itu sedang tidak ada di rumah. Untuk membalaskan rasa sakit hatinya, Jengga lalu menghabisi Patabi yang merupakan salah satu orang kepercayaan Rudra. Patabi lalu dihabisi dengan mayatnya kemudian dimasukkan ke dalam tong, dicorol beton dan dipamerkan di sana. Sebagai langkah untuk melindungi Rudra, maka Barani meminta Rudra untuk segera pergi jauh meninggalkan desa ini. Biarkan nanti kami semua yang akan memohon kepada Jengga untuk memaafkan dirimu. Namun Rudra telah berjanji kepada ayahnya bahwa ia akan membunuh Ruth. Dia akan membunuh Jengga dan menghentikan kejahatannya. Saat Rudra sedang berpikir keras, Citra tiba-tiba datang untuk mengajak Rudra pergi ke rumah Gangga. Sesampainya di sana mereka bertemu dengan ibunya Gangga. Citra lalu menyampaikan tujuannya bahwa dia pernah berjanji akan menghias kuku Gangga menjelang sebuah festival. Namun ibu Gangga mengatakan bahwa Gangga sedang tidak ada di rumah dan dia belum pulang ke lokasi pertambangan. Tak lama kemudian sebagian rombongan pekerja datang dengan membawa mayat Gangga. Semua orang yang ada di sana langsung terkejut dan menangis melihat mayat Gangga. Ternyata Gangga tewas karena tertimbun tambang yang longsor. Bahkan para orang tua yang ada di sana pun sekarang mencemaskan keadaan anak-anak mereka. Apakah anak-anak mereka akan bernasib sama dengan Gangga? Rudra yang mendengarkan itu kemudian bangkit tanpa tekad bahwasanya salah satu cara untuk mengakhiri kekejaman Jengga adalah dengan cara menghabisinya. Rudra lalu datang seorang diri menyerang kamp pertambangan milik Jengga. Solo vs sekuat pun terjadi. Rudra menghabisi satu persatu anak buah Jengga dengan cara yang beringas. Rudra tidak membiarkan satupun anak buah Jengga hidup hingga pada akhirnya sang musuh utama telah datang sendiri ke hadapan Rudra dan duel maut pun segera terjadi. Rudra mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghabisi Jengga. Namun Rudra yang sudah dipenuhi oleh luka akibat pertarungan sebelumnya berhasil dipojokkan oleh Jengga. Namun pada akhirnya Rudra berhasil menghabisi Jengga. Beberapa bulan kemudian, Rudra kembali ke kota Hyderabad. Rudra bertemu dengan ibunya dan sangat kagum kepada ibu angkatnya yang telah membesarkan Rudra tanpa membeda-bedakan dengan anak-anaknya sendiri. Dan film pun selesai.